Shalom, Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi menjelang siang. Kita bertemu kembali dalam ibadah online kita seperti biasa, saudaraku ya. Kita percaya bahwa mungkin dalam minggu-minggu depan, saudaraku, kita percaya bahwa kita sudah bisa berkumpul dan kita beribadah di tempat kita seperti biasa, saudaraku. Nah, Bapak Ibu ini dikasih Tuhan, sebelum kita mulai ibadah, saudara, seperti biasa, saya rindu kita untuk naikkan suatu pujian, saudara. Ya, kita naikkan pujian ini secara bersama-sama ya, saudaraku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu kan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, pertolonganku, di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Firman berkata bahwa firman-Mu berserta setiap kami. Maka pagi hari ini, di saat firman diberitakan, maka setiap kami yang letih lesu pagi hari ini, kami dikuatkan. Kami yang sakit, Tuhan, kami percaya bahwa bilu-bilu-Mu sudah menyembuhkan setiap kami. Mungkin saat ini antara kami ada yang putus asa, tidak punya pengharapan. Kami percaya di saat firman ditaburkan, maka pengharapan yang baru Tuhan nyatakan bagi setiap kami ya Bapa. Berfirman di tengah kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya saudara? Pasti percaya saudara luar biasa baiknya saudara. Nah, saudara, kesempatan kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, saudara. Ini kelanjutannya dari beberapa minggu lalu yang saya pernah bawa firman ini, saudara. Mengenai apa, saudara? Mengenai pelimpahan kuasa Allah melewati anugerah, saudara. Ini yang bagian keduanya, saudara. Sambungannya, saudara ya. Nah, firman siang hari ini saya ambil di 1 Filipi 1 ayat 29, saudara. Ya, saya bacakan, Bapak Ibu dengar ya. Firmannya bicara seperti ini, saudara. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia, saudara. Nah, saudara, kalau kita baca firman ini dari awalnya, saudara, kita begitu menggairahkan, saudara. Kita akan dikaruniakan, saudara. Tapi waktu kita lanjutkan ayat selanjutnya, saudaraku, ternyata yang dikaruniakan itu apa, saudaraku? Yang dikaruniakan itu yaitu apa, saudara? Menderita bagi Dia. Nah, menderita di sini, saudaraku, kebanyakan daripada kita, saudara, kalau mendengar kata menderita ini, saudaraku, kita kalau perlu kita jauh-jauh, saudara. Kita menghindar dari kata-kata yang namanya menderita, karena menderita ini sesuatu hal yang tidak enak kita alami dalam kita alami atau kita hadapi dalam kehidupan kita, saudaraku. Sehingga begitu banyak orang berkata bahwa kok Alkitab ini atau salah tulis atau bohong, saudaraku. Tapi saya mau katakan lagi bahwa setiap perkataan firman Tuhan itu diilhami oleh
Roh Kudus, saudaraku. Sehingga firman itu ya dan amin, saudaraku. Nah, saudaraku, ini dikasih oleh Tuhan. Tapi bagi kita, saudaraku, orang yang mengerti dan memahami hal ini, saudaraku, yang kita mau terus bertumbuh, saudaraku, di dalam kedewasaan kita dan pengenalan akan Tuhan, saudara. Dalam hati kecil kita, saudara, kita pasti tahu bahwa setiap pertempuran itu, saudara, semakin besar pertempuran yang kita hadapi, saudaraku, akan semakin besar kemenangannya akan kita peroleh, saudara. Nah, kita tahu dalam kehidupan ini, saudaraku, bahwa kita berperang, saudaraku. Tapi ada satu hal yang berbeda. Kita berperang, saudaraku, bukan untuk merebut kemenangan ini, saudaraku. Kenapa, saudara? Karena kemenangan ini sudah dimenangkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib, saudara. Yang saat ini kita berperang, kita bertempur, saudaraku. Bagaimana kita untuk hidup di dalam kemenangan ini, saudaraku. Amin, saudara. Nah, saudara tahu bahwa di Efesus 6 ayat 12, saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa musuh kita itu, saudara, kan bukan darah dan daging, saudara. Tapi roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa kegelapan roh-roh jahat dan penguasa kegelapan di udara, saudaraku. Nah, kuasa ini, saudara, yang dikatakan iblis ini, saudaraku, dia tidak suka saudara dan saya hidup di dalam kemenangan ini, saudara. Untuk itu dalam kehidupan ini, saudara, dia selalu menggagalkan dengan berbagai cara, saudaraku. Supaya apa? Supaya kita tidak bisa hidup di dalam kemenangan yang telah Yesus berikan kepada saudara dan saya. Dengan berbagai cara, saudara. Contohnya dengan ketakutan, saudaraku. Dengan kekhawatiran. Dan banyak hal-hal yang lainnya, saudaraku. Sehingga apa? Sehingga membuat kita tidak bisa hidup di dalam kemenangan ini, saudara. Saudara, saya bacakan satu firman Tuhan di 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4, saudaraku. Bagaimana Rasul Paulus berkata bahwa saudara saya kita adalah seorang prajurit, saudara. Seorang prajurit yang telah dipersenjatai oleh senjata Allah untuk apa, saudara? Untuk memenangkan dan setiap pertempuran ini, saudaraku. Firman Tuhan berkata seperti ini, saudara. Saya bacakan, saudara. 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4. Memang kami masih hidup di dunia ini, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang dipelengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, saudara, jelas Paulus berkata bahwa saudara kita adalah prajurit-prajurit rohani, saudara. Yang saudaraku yang sedang berperang. Dan saudara dan saya kita diperintahkan untuk masuk dalam pertempuran ini, saudara. Saudara suka tidak suka, mau tidak mau, saudara. Kita masih terlibat masuk dalam pertempuran ini, saudara. Sehingga saudaraku, kita memiliki, saudaraku, hati sebagai seorang prajurit. Nah, di 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4, saudaraku, di mana Rasul Paulus berbicara mengenai seorang prajurit, saudara. Dikatakan seperti ini, saudara. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, saudara. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya, saudara. Jadi seorang prajurit tidak memikirkan kehidupannya, saudara. Supaya apa? Supaya dia berkenan kepada komandannya, saudara. Kalau kita lihat, saudara, seorang prajurit dia berperang, nggak mungkin, saudara, dia bawa kulkas, saudara, di dansernya, atau dia bawa lemari pakaian, saudara. Saya percaya dia mungkin mengalami kesusahan, saudaraku. Dia makan juga, saya rasa apa ada yang di hutan dia akan makan, saudara. Amin, saudara. Dia rela menderita sebagai seorang prajurit seperti Yesus Kristus, saudara. Ya. Nah, saudaraku, seorang prajurit, saudaraku, ada 2 hal yang mesti kita jalan, saudara. Yang pertama, saudaraku, kita melarikan diri, saudara. Jadi katakan pembelot, saudara. Atau yang kedua, kita terus maju berperang, saudara, tanpa menyerah. Untuk apa? Untuk meraih kemenangan, saudara. Nah, yang kedua ini, saudara dan saya kita akan mendapat pujian sebagai seorang pahlawan di hadapan raja kita, saudara. Amin, saudara. Tapi ada kabar baik yang luar biasa. Ada suatu janji Tuhan yang berkata bahwa kita tidak akan pernah kalah dalam satupun dalam setiap peperangan kita, saudara. Firman Tuhan berkata di 2 Korintus 2:14 berkata seperti ini, saudara. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan
jalan kemenangannya, saudara. Haleluya. Amin, saudara. Saudara saya dibawa selalu dalam kemenangannya. Kenapa, saudara? Karena kemenangan telah diperoleh dalam kematian Yesus di kayu salib, saudara. Hati Bapa, hati Tuhan Yesus, saudaraku. Dia mau saudara dan saya hari-hari ini, saudara, kita hidup di dalam kemenangannya, saudara. Amin. Nah, sekali lagi saya berkata, yang 3 minggu yang lalu saya berkata bahwa bahwa Tuhan itu, saudara, tidak mendatangkan badai atau kesusahan dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi dia tahu bahwa saudara dan saya kita akan mengalami badai atau kesusahan itu di dalam kehidupan kita. Karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, saudara. Untuk itu saya menghimbau kepada saudara dan saya bahwa taruh dalam hati kita bahwa Bapa tidak pernah membawa kita dalam suatu badai tanpa Dia mengaruniakan kekuatan kemampuan kita untuk kita menghadapi, saudara. Nah, kita lihat dalam suatu Alkitab, saudara, di mana Yesus dan murid-muridnya, saudaraku, menyeberang ke suatu danau, saudara. Firman Tuhan ini berkata, parikopnya mengenai apa, saudara? Mengenai angin ribut diredakan, saudara. Firman ini, saudara, mungkin saudara udah banyak tahu dan banyak mengerti mengenai firman ini, saudaraku. Bagaimana ceritanya, saya buka firmannya tuh, saudara, di Markus 4, saudara. Markus 4 ayat 35, saudara. Di mana firman ini menceritakan bahwa sebelum mereka pergi menyeberangin ke danau, saudara, di mana siang harinya Tuhan Yesus dia mengajar, dia berkhotbah, saudara, dari suatu tempat ke tempat yang lain, saudaraku. Alkitab berkatakan ketika petang tiba, sebetulnya Tuhan Yesus juga kecapean, saudara. Dia mau istirahat. Tetapi di mana Roh Kudus menyuruh Tuhan Yesus untuk apa, saudaraku? Untuk menyuruh murid-muridnya untuk apa? Untuk pergi menyeberangi danau ke seberang danau, saudaraku. Di mana dikatakan bahwa di seberang danau itu, saudaraku, ada seorang laki-laki yang kemasukan roh jahat dan mau dilepaskan, saudara. Ya, singkat ceritanya, ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya naik ke perahu dan bertolak ke seberang, Yesus tertidur, saudaraku. Tuhan Yesus tertidur di buritan kapal. Ya. Dan saudaraku, tiba-tiba di tengah lautan, di tengah danau itu, saudaraku, tiba-tiba angin kencang, badai datang, saudara. Gelombangnya besar, ombaknya besar, sehingga apa, saudara? Dia punya kapalnya hampir karam, udah kemasukan air, saudaraku. Padahal kalau kita melihat, saudaraku, bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu mereka ada nelayan-nelayan yang ulung, saudaraku. Mereka tahu kalau cuaca ekstrim bagaimana mengatasinya, saudaraku. Kalau ada ombak besar itu bagaimana mengatasinya. Tapi waktu ini, saudaraku, waktu mereka hadapi ini betul-betul cuaca ekstrim yang belum pernah mereka jumpai, saudaraku. Sehingga membuat mereka khawatir, membuat mereka takut, saudaraku. Mereka melihat tidak ada jalan lain untuk mereka bisa untuk keluar dari badai ini. Sehingga mereka ngambil keputusan untuk membangunkan Tuhan Yesus, saudaraku. Ya. Saya bacakan ayat 38, saudaraku. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ayat 39, ia pun bangun menghardik badai itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kemudian ayat 40, saudara, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya, saudara? Nah, ini saudaraku, kenapa Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa kamu tidak percaya, saudara? Nah, kalau kita lihat di awal, saudaraku, sebelum Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya berapa? Untuk mereka bertolak ke seberang danau. Tuhan Yesus tidak berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka akan pergi tengah danau dan tenggelam di tengah danau itu, saudaraku. Amin, saudara. Kenapa, saudaraku? Murid-muridnya tidak mempercayai. Karena alasannya pertama, karena mereka takut, saudara. Ketakutan, saudaraku, ini membuat kita hilang kepercayaan.
Bahwa ketakutan itu adalah merontokkan iman kita, saudaraku. Maka dalam Alkitab, saudaraku, ada satu firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, saudara. Saya bacakan, saudara. 1 Yohanes 4 ayat 18, firmannya berkata seperti ini, saudara. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Dari ketakutan itu bukan daripada Tuhan, saudara. Nah, ketakutan ini, saudaraku, takut ini berarti, saudara, kita tidak percaya, saudaraku, bahwa Allah yang cukup besar itu, Allah yang cukup berkuasa itu, Allah yang cukup mengasihi kita itu, sanggup mengatasi setiap apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, saudara. Seolah-olah hidup ini, saudaraku, berbicara mengenai siapa kita, saudara. Tapi saya mau kasih tahu bahwa hidup ini bukan mengenai kita, tapi mengenai Tuhan, saudara. Amin, saudaraku. Nah, ini Alkitab, ini luar biasa, saudaraku. Di mana kita lihat orang-orang yang dikalahkan oleh kehidupan dan orang-orang yang memerintah di dalam kehidupan ini, saudaraku. Nah, seringkali, saudaraku, ketika badai itu datang dalam kehidupan kita, ketika kesusahan itu datang dalam kehidupan kita, saudaraku, kebanyakan di antara kita, saudara, kita bereaksi, saudara, seperti murid-murid Tuhan Yesus, yaitu takut, saudara. Kita bereaksi, saudara. Kita mulai cari kambing hitamnya. Kita mulai mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kita mulai kecewa, saudara. Kita mulai menyalahkan keadaan kita, saudara. Kita mulai marah, kita mulai dendam, kita mulai pahit hati dan sebagainya, saudaraku. Amin. Dan kita lupa, mestinya kita beraksi, bang, saudaraku. Kenapa? Mestinya kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena kuasa dan otoritas itu telah diberikan kepada saudara dan saya. Amin, saudaraku. Kita ingat dalam kisah firman Tuhan ini, saudaraku. Mestinya, saudaraku, murid-murid Tuhan Yesus, saudara, mereka berdiri di atas otoritas yang telah Tuhan berikan kepada dia. Mestinya mereka beraksi, saudaraku. Mereka akan berkata kepada badai itu bahwa, badai, dengarlah bahwa guru menyuruh kami menyeberangi ke tepi danau. Menyeberangi ke tepi danau. Untuk itu engkau menyingkirlah dari hadapan kami, saudara. Dan saudara, ketaatan Yesus dengan sepenuh hati, saudaraku, untuk melawan badai itu, saudaraku, bukan hanya menyelamatkan nyawa mereka, tetapi membebaskan seorang laki-laki kemasukan roh jahat, saudara. Dia dibebaskan, dia lepaskan. Dan berkatnya tidak sampai di situ saja, saudara. Laki-laki yang dibebas lepaskan, saudara. Alkitab mencatat 10 kota di Dekapolis, saudara, itu mendengar berita kerajaan Allah, saudara. Sehingga banyak orang diselamatkan, saudara. Amin, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingat satu firman Tuhan di Lukas, saudaraku, di mana ada seorang yang bernama Yairus, saudaraku. Yairus ini di mana anaknya sudah mati, sudah meninggal. Dan orang-orang berkata seperti ini, buat apa kamu mau menyusahkan guru? Anakmu sudah mati, saudara. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Percaya saja, anakmu sudah sembuh. Nah, singkat cerita, saudaraku, firman Tuhan ini, dia harus percaya dan anaknya bangkit dari kematian dan hidup kembali, saudara. Nah, saudara, ini kasih oleh Tuhan. Apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, saudara, kita tahu bahwa dunia lagi mengalami hari-hari ini, saudaraku, di mana COVID-19 termasuk bangsa kita, dari hal ekonomi dan segalanya, saudara. Mungkin saat ini saudara dan saya kita mengalami COVID-19 ini dampaknya, saudara. Mungkin ada kita yang di PHK, mungkin ada kita yang usaha kita berhenti hari ini dan kita tidak tahu apa yang mesti kita lakukan, saudaraku. Sedangkan
Kalau kita melihat dalam kehidupan kita, saudaraku, begitu banyak kebutuhan atau masalah apapun yang kita hadapi, saudaraku. Tapi firman Tuhan katakan siang hari ini kepada saudara dan saya, jangan takut, saudara. Percaya saja bahwa anugerah atau kuasa daripada Tuhan itu lebih dari cukup kita untuk memenangkan dan setiap pertempuran yang kita hadapi hari-hari ini, saudara. Amin, saudara. Untuk itu mari bangkit menjadi terang, karena terang Tuhan terbit atas kehidupan saudara dan saya. Berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, pakai otoritas kuasa yang telah Allah berikan kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita akhiri ibadah kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, bahwa kami tidak takut dan kami percaya, Bapa, bahwa anugerah-Mu, kuasa-Mu cukup bagi kami untuk kami memenangkan dan setiap pertempuran yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Kami akan bangkit, tampil menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Terima kasih, Bapa. Berkati anak-anak-Mu, berkati hamba-hamba-Mu dimanapun, apapun keadaan mereka hari-hari ini, ya Bapa, bahwa anugerah, kuasa Tuhan itu lebih dari cukup bagi setiap mereka untuk hidup di dalam kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan setiap mereka, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga bangsa kami, Bapa. Tuhan memulihkan pandemi corona saat ini, Bapa. Tuhan juga memberkati bangsa kami dalam ekonominya. Tuhan juga memberi keamanan dan ketertiban bangsa dan negara kami, Bapa. Kami juga memberkati pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, semua jajaran pemerintahan yang ada, Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada Engkau, marifat yang daripada Engkau, dan takut akan Engkau Tuhan berikan kepada setiap mereka. Kami mengucap syukur dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.